الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelah itu biiznillah ta'ala, dengan memohon petunjuk serta kemudahan dan taufik dari Allah, kita akan mulai membaca kitab Al-Arba'un fil Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang wafat pada tahun 656 Hijriyah. Kitab ini ma'asyiral muslimin berisi tentang 40 hadis-hadis hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para ulama ahli hadis mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan berbagai macam metode. Di antara mereka ada yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuatnya jami'. Jami' itu mencakup bab akidah ada di situ, kemudian juga bab tafsir ada di situ, bab hukum-hukum ada di situ, kemudian juga tauhid ada di situ. Misal Jami' Imam Al-Bukhari atau sahihnya, atau Jami' Imam Muslim itu sahihnya, atau Jami' Imam Abi Isa At-Tirmidzi dan seterusnya. Kemudian ada lagi di antara para ulama itu yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam bentuk hadis-hadis hukum. Dan di antara kitab induk dalam hadis-hadis hukum itu adalah Sunan Abi Dawud. Seorang yang menisbatkan dirinya kepada fikih, hendaknya dia memiliki kitab Sunan Abi Dawud di dalam rumahnya. Kenapa demikian? Karena memang ma'asyiral muslimin, hadis-hadis yang ada dan yang dikumpulkan oleh Abi Dawud rahimahullahu taala, Abi Dawud As-Sijistani, siapa yang tahu namanya? Tayyib Al-Bukhari, siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim namanya. Nah, Imam Abi Dawud siapa namanya? Sulaiman Ibnul Ash'ath. Sulaiman Ibnul Ash'ath dan seterusnya. Imam-imam lainnya, karena memang banyak para imam-imam itu yang dipanggil oleh umat dengan gelar, bukan dengan namanya. Abi Dawud, Ibn Taimiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar, An-Nawawi, Ibnu Baz, Al-Albani dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala merahmati yang telah wafat di antara para ulama kita dan menjaga para ulama kita yang masih hidup. Jadi Imam Abi Dawud mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum, sehingga hadis-hadis hukum itu bisa dikatakan berpulang kepada kitabnya Imam Abi Dawud di dalam sunannya tadi. Nah, yang dimaksudkan hadis-hadis hukum ini hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum keseharian kaum muslimin. Dari muamalah, dari taharah, dari salat, dari jenazah, dari zakat, sedekah, talak, nikah, jinayat, hudud, syahadat, ummul walad, al-'itq dan yang lain sebagainya. Sehingga tidak ada di dalamnya ma'asyiral muslimin yang namanya kitab atau babul aqidah, tidak ada di dalamnya bab tafsir dan yang lain sebagainya. Nah, banyak para ulama setelah Abi Dawud rahimahullahu taala menulis dan mengumpulkan hadis-hadis hukum tok.
Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya kecil. Dan di antara ukuran kecil dari hadis-hadis hukum itu dikumpulkan adalah 40 hadis yang dikumpulkan oleh Abi Muhammad Al-Munziri rahimahullahu ta'ala yang akan kita pelajari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan mulai membaca muqaddimah beliau. Kemudian kita membaca hadis pertama dan hadis kedua daripada kitab Al-Arba'un fil Ahkam. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di berbagai majelis saya telah mengulang bahwa penulisan basmalah di awal setiap kitab yang dilakukan oleh para ulama dan fuqaha adalah sebagai bentuk meniru kitabullah azza wa jal, di mana setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kemudian juga sebagai bentuk meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi pada setiap surat yang beliau kirimkan pada raja-raja dunia setelah terjadi perang atau terjadinya sulhul Hudaybiyah, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini dapat faidah kita bahwa para ulama seperti itulah contoh yang mereka berikan kepada kita di dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam masalah menulis kitab, mereka berusaha untuk bagaimana menulisnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillahil muwaffaqi li suluki subula rushdihi al-mun'imi bi shumuli rahmatihi wa sa'ati rifdih. Ahmaduhu haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi'ahdihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina min ba'di salatan daimatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun liqasdih wa ba'd. Di sini beliau rahimahullahu taala memuji dan memuja Allah azza wa jal dengan pujian-pujian yang layak. Kemudian mengucapkan syahadatain, persaksian bahwa Allah esa, tiada sekutu baginya. Kemudian persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian juga beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, faqad sa'altani an ajma'a laka 40 hadithan tahfadhuha min ahadithil ahkami wa mulazamati darsiha ala mamarril ayyam. Ada yang paham? Siapa yang bisa mengartikan? Tak lama, biar saya saja. Ma'asyiral muslimin, kata beliau, faqad sa'altani, sungguh engkau telah memintaku. Berarti dapat kita pahami daripada perkataan beliau ini bahwa kitab ini ditulis sebagai bentuk jawaban. Jawaban atas permohonan dan permintaan saudaranya. Sehingga ini salah satu motif yang mendorong beliau rahimahullah untuk mengumpulkan 40 hadis ini. Dan ma'asyiral muslimin, ini bagian daripada ghardun hasan, daripada tujuan yang baik. Bagaimana tidak? Seseorang kalau dia memenuhi hajat seorang muslim yang berupa makan dan minum bisa dapat jaminan surga, maka bagaimana dengan seorang muslim yang memenuhi hajat saudaranya pada ilmu? Dan sebagian besar para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Karena memang kaum muslimin lebih butuh kepada ilmu, diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Sehingga itulah mengapa kitab-kitab para ulama kita itu diberkahi oleh Allah, karena maksud dan tujuannya adalah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan kaum muslimin. Tentunya ikhlas karena Allah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah
siapa yang ikhlas kepada Allah, dialah yang akan kekal. Dia yang akan kekal. Kita bisa lihat pada muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in juga beliau jelaskan bahwa yang nulis Arba'in itu banyak. Di antara yang pertama kali menulis Arba'in itu Abdullah ibnul Mubarak, kemudian An-Nasawi, kemudian Al-Ajuri, kemudian Al-Baihaqi, ya, lain-lainnya dari ulama-ulama besar. Kemana Arba'in mereka? Allahu a'lam. Dan ma'asyiral muslimin, kenapa yang tersisa dan kekal itu Arba'innya Nawawi? Begitu juga beberapa Arba'in lainnya, di antaranya Arba'in Al-Mundhiri. Wallahu a'lam. Karena mungkin keduanya unggul dalam keikhlasan. Kita tidak katakan ulama lainnya tidak ikhlas, tapi keikhlasan itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Semakin ikhlas seorang kepada Allah, maka semakin Allah Azza wa Jalla akan tolong dia dan Allah akan kekalkan amalnya. Jadi ini motif yang mendorong Al-Mundhiri rahimahullahu taala untuk mengumpulkan 40 hadis hukum, bahwa sebagai jawaban atas permintaan saudara-saudaranya. Kemudian an ajma'a laka 40 haditsan. Engkau telah memintaku untuk mengumpulkan 40 hadis. Pengkhususan hadis itu 40 itu dilakukan oleh para ulama bersandar kepada beberapa hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Hanya saja walaupun banyak jalurnya, hadis tersebut dhaif. Hanya saja itu sudah menjadi kebiasaan para ulama mengumpulkan 40 hadis, dan bilangan 40 juga bilangan yang tidak terlalu banyak, kemudian juga bilangan yang tidak terlalu sedikit. Kemudian kata beliau, tahfadhuha min ahaditsil ahkam. 40 hadis ini kamu hafal daripada hadis-hadis hukum. Dari sini kita mengambil faedah ma'asyiral muslimin, tidak hanya Al-Qur'an yang diperintahkan dan disukai kita untuk menghafalnya, tapi juga hadis. Sebagaimana Al-Quran memberikan efek dan pengaruh baik ketika seorang menghafalnya, akan terlihat dari ucapannya, gerak-geriknya, sikapnya. Begitu juga hadis. Ketika engkau memenuhi hatimu dengan kitabullah, kemudian dengan hadis Rasulullah, berkumpullah dua sebab petunjuk dan dua cahaya. Terlihat pada ucapanmu, terlihat dari gerak-gerikmu, terlihat dari sikapmu. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu mra'an." Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, hadis. Fawa'aha, kemudian dia hafal hadis tadi. Fa'addaha, kemudian dia sampaikan hadis tadi. Kama sami'aha, sebagaimana dia hafal. Dia amalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan pula ke orang lain. Orang yang seperti ini mendapatkan doa Rasulullah agar diberikan cahaya kepada wajahnya. Kemuliaan apa lagi ma'asyiral muslimin? Selain daripada seorang yang telah mengumpulkan di hatinya dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Di hadis-hadis itu juga dihafal. Di antara hadis yang baik untuk pemula itu hadis Arba'innya Imam An-Nawawi, kemudian diikuti setelahnya Arba'in Imam Al-Mundhiri. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin ini kali pertama antum mendengar Arba'innya Imam Al-Mundhiri, kan? Nah. Kemudian kata beliau, wa mulazamati darsiha. Dikumpulkan 40 hadis supaya engkau selalu mempelajarinya. Ini juga faidah, ilmu itu tidak mau diambil sekali saja, sekali dah buang. Enggak. Al-Quran itu mudah. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
Fahal min muddakir. Sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, dipahami. Nah, masyarakat muslimin, kalaulah Al-Quran yang sudah dijamin kemudahannya, kalau tidak dimurajaah, hilang. Apatah lagi ilmu selainnya yang tidak mendapatkan jaminan kemudahan. Sehingga yang dituntut dari seorang muslim, kalau dia sudah belajar, ulangi pelajaran itu. Dakwahkan dia. Tara ikhwan, subhanallah, antum lihat bahwa ilmu ini amanah. Bukan perbendaharaan yang hanya kau tumpu untuk dirimu sendiri. Paling tidak, sebagaimana yang saya sebutkan di Masjid Mutmainnah itu, kamu ajarkan istrimu. Tadi Masjid Mutmainnah, tadi Masjid Jannatul Firdaus. Intinya di dalam salah satu majelis saya katakan, paling tidak ilmu yang kita ambil, sampaikan ke istri kita. Sampaikan ke ibu kita dengan cara yang hak. Sampaikan kepada tetangga kita. Dengan itu senantiasa kita mengulang-ulang ilmu tadi. Nah, kalau ilmu itu tidak diulang, jemaah sekalian, hilang dia. Ia terang jalan karena sering dilalui. Lancar kaji karena diulang. Diulang kaji itu. Selesai kita misalnya kitab 1. Taib, bukan berarti udah hadza firaqu baini wa bainik. Selesai kitab 1, dah ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Dada. Enggak. Ulangi lagi baca kitab yang sama. Maka subhanallah al-azim, Syekh Abdul Salam ibn Syuwair hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dia jumpa dengan salah seorang syekh di kota Madinah yang sudah wafat. Dibacakan kepadanya atau dia membaca Sahih Bukhari lebih dari 63 kali. Ini para ulama. Jadi mereka tidak berasa jenuh dan bosan dengan ilmu. Karena setiap kali mereka membaca, setiap kali mereka mengulang, mereka akan mendapatkan faidah. Begitu juga kita, kalau seandainya kita ingin mendapatkan ilmu yang mantap di dalam hati, ulang pelajaran yang telah kita dapatkan. Kemudian kata beliau, wa antakuna bi ghairi isnadin liyashula 'alaika hadzal murad. Kemudian aku kumpulkan 40 hadis ini, kata beliau, tanpa menyertai sanad hadis. Yang tidak ada haddatsana fulan bin fulan qala akhbarana fulan bin fulan an fulan bin fulan, enggak, langsung an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hal ini supaya mudah untuk dihafal. Kemudian ma'asyiral muslimin, kata beliau, wa qad istakhartullaha ta'ala wa ajabtuka ila marghubika wa badartu ila matlubik. Dan sungguh aku telah beristikharah kepada Allah dan aku penuhi permintaanmu itu dan segera untuk ditunaikan. Di sini ada faedah ma'asyiral muslimin. Pertanyaan, apakah butuh istikharah nulis kitab? Butuh? Yang di benak masyarakat itu kan istikharah itu adalah salat yang dilakukan apabila disuguhkan kepadanya dua pilihan. Nah, pengkhususan seperti ini tidak benar. Karena di antara maksud serta tujuan istikharah adalah meminta kepada Allah keberkahan. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Saya masih ingat ketika saya mau tes di Universitas Islam Madinah pada tahun 1438 Hijriyah. Itu tuh saya di kota Madinah hampir 1 bulan lamanya. Ya, bersama guru saya di situ. Kemudian saya disuruh muqabalah, suruh tes. Kemudian guru saya bilang, istikharahlah kepada Allah. Saya bilang, masuk UIM kok istikharah, kan gitu loh. Ternyata subhanallahil-azim, masyaallah muslimin, guru saya, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan yang banyak untuknya, ingin mengajarkan kepada saya bahwa istikharah itu maksudnya apa? Kamu masuk UIM belum tentu berkah. Dengan mata kepala saya melihat orang yang telah diberikan oleh Allah rezeki belajar di Madinah,
ketika orang ke Nabawi, dia main PS di kamarnya. Wallah. Siapa yang menjamin kamu di Madinah itu diberkahi oleh Allah? Siapa yang menjamin kamu kajian di Qurtubi ini berkah? Tidak ada. Sehingga salah satu maksud istikharah ikhwan, minta berkah sama Allah. Ini perkara nih ya Allah, tidak tahu. Makanya dalam doa istikharah, dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kami doa istikharah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Antara doa istikharah itu apa? Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kalau kau tahu bahwa perkara ini khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dia baik untukku dalam kehidupanku dan pada kedepannya nanti ya Allah, ajili amri wa ajilih, segerakan ya Allah, segerakan ya Allah, ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, takdirkan dia ya Allah kalau dia baik, takdirkan dia untukku, wa yassirhu li, mudahkan dia agar aku dapati, thumma barik li fihi, kemudian berkahi aku pada perbuatan ini. Taib, itulah tujuan istikharah. Minta keberkahan sama Allah. Jangan kemudian tertipu dengan kekuatan kita. Oh, saya kaya Ustaz, saya insya Allah gak akan bangkrut nih. Apa yang jamin? Ada yang jamin itu. Maka para ulama memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, bahwa istikharahlah, walaupun itu pada perkara-perkara taat. Kalau wajib itu kan tidak boleh istikharah, dah jalankan aja karena wajib. Sebagian para fuqaha memandang ada istikharah pada haji, pada amal-amal wajib, bukan karena ingin diberkahi pada amal wajib tadi, mungkin ingin minta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla pada perjalanan dan semua sarana yang dituju untuk menggapai yang wajib dan mengerjakan yang wajib ini. Sama dalam menulis kitab juga para ulama beristikharah, dan bukan hanya Al-Mundhiri yang beristikharah. Bahkan Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala yang menulis afradnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kurang lebih Al-Bukhari istikharah 4.000 kali. Setiap kali Al-Bukhari ingin menulis satu hadis dalam sahihnya, Al-Bukhari salat 2 rakaat istikharah. Akhirnya ma'asyiral muslimin, kitabnya Sahih Al-Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, dan ini menjadi kesepakatan umat. Cuman khilaf mereka, mana yang lebih bagus, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Mana yang lebih bagus? Betul nih? Mana betul? Mana yang lebih bagus, Bukhari atau Muslim? Nah, Bukhari lebih kuat dan lebih unggul dibanding Muslim. Cuman masing-masing di antara dua imam ini memiliki metode berbeda di dalam mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Kemudian kata beliau, wa kharrajtuha mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah fi sahihaihima. وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين. Kemudian kata beliau, aku keluarkan hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in ini, ya, diriwayatkan, maksudnya ditulis, diriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing imam sendiri. Maksudnya Bukhari meriwayatkan sendiri, Muslim tidak.
Intinya ma'asyiral muslimin, hadis-hadis 40 ini diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sehingga tidak diragukan lagi kesahihan hadisnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam shawab. Sudah ada? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. 18. Tayyib. Kita break ma'asyiral muslimin. Kalau ada pertanyaan dalam masalah muqaddimah ini silahkan.